Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku kepikir buat bikin video tentang gimana sih cara aku save money buat beli buku. Gimana cara aku ngatur keuangan aku waktu beli buku. Nah, tapi sebelum itu, my camera's SD card is kind of gone, gak tau kemana, jadi harus dicari dulu. Dan aku buat ini pakai phone cam, so I'm sorry if it's a bit lebih buruk dari biasanya kualitas videonya, but I hope this can be an informative video for you. Nah, sebelum kita mulai videonya, don't forget to subscribe down below and like this video if you like it, and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi kemarin-kemarin tuh aku baru beli buku beberapa dan aku mikir sih, kenapa ya aku nggak pernah ngomong tentang how I financially manage my money to buy books. Jadi hari ini aku pingin kasih tahu kamu gimana cara aku menabung buat beli buku. Nah, sebelum kita mulai mungkin bisa komen-komen juga di bawah ya. Kalau cara kamu, gimana nih cara kamu nabung buat beli buku? Komen di bawah ya. Oke, jadi yang pertama, ini cara yang currently aku pakai, yaitu dibatasin beli bukunya per bulannya itu boleh berapa. Jadi misalnya kalau aku per bulan boleh beli maksimal 2 buku aja. Jadi misalnya aku udah beli 2 buku nih, walaupun ada diskon aku nggak akan beli lagi karena I know itu batas aku buat beli buku. Ada yang samaan juga nggak nih? Kalau aku kayak gitu sih, aku batasin tiap bulan tuh boleh beli buku berapa, dan aku tahu TBR aku masih banyak, jadi aku coba selesaikan itu dulu. Nah, yang kedua, buat aku cara ini lumayan efektif sih, karena aku jadi nggak sering beli buku dan aku inget kalau buku sebelumnya yang aku beli pun mungkin belum dibaca, terus TBR aku masih banyak dan lain sebagainya. Atau cara kedua yang aku pakai adalah nggak boleh beli buku sampai buku terakhir yang kamu beli dibaca. Jadi aku pernah beli beberapa buku dalam 1 bulan, kayak ada 3 atau 2 gitu. Dan waktu lagi kepingin satu buku lain, aku tuh inget-inget kalau buku yang terakhir aku beli aja belum dibaca. Jadi aku coba buat menahan diri buat nggak beli buku dulu sampai aku selesain buku yang terakhir aku beli. Atau kamu bisa gini sih caranya. Misal kamu punya TBR, nah sampai kamu babat TBR kamu misal 3 buku nih, baru kamu boleh beli 1 buku baru. Bisa juga kayak gitu. Jadi kecepatan penambahnya TBR dan kecepatan kamu beli buku itu nggak berbanding terbalik ya. Jadi TBR kamu habis, beli buku juga tetap bisa jalan. Tapi kalau misalnya ada diskonan, terus diskonannya keburu lewat gimana dong? Kalau aku sih percaya kalau misalnya buku itu memang kita akan baca, pasti suatu hari nanti tuh kita beli kok. Malah mungkin nanti waktu kita beli di masa depan, dia harganya udah jauh lebih murah. Jadi tahan dulu keinginan beli buku kamu. Kalau misalnya buku di rumah masih ada, masih banyak yang belum dibaca. Dan kalau semisalnya buku itu nggak urgent kamu perluin sekarang. Kalau aku biasanya cross check lagi sih sama diri aku sendiri. Apakah buku itu bakal aku baca sekarang, langsung atau enggak? Kalau misalnya enggak, aku nggak akan beli dulu karena sama-sama aja ditimbun dibacanya nanti. Malah kalau udah dibeli, ke-excitedan kita buat baca buku itu kadang berkurang ya nggak sih? Kadang kayak kita pingin beli buku ya just for the sake of buying books, tapi nggak for the sake of reading it. Walaupun mungkin ada rasa, aku penasaran sih ini buku tentang apa, tapi waktu udah dibeli ditelantarkan. Aku kadang-kadang kayak gitu. Jadi aku belajar dari itu buat aku tanya diri aku sendiri, apakah kalau aku beli buku ini bakal langsung dibaca? Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah. Karena ujung-ujungnya itu bakal jadi TBR lagi. Yang ketiga, cara aku buat beli buku yang masih aku pakai, sekarang sih udah agak nggak dipakai, tapi kind of masih dipakai. Jadi aku pakai tabungan online yang bisa misah-misahin beberapa keperluan. Misalnya, ini tabungan utama aku. Di bawahnya aku bisa buat tabungan buat buku, terus tabungan buat apa. Jadi aku bisa pisahin tabungan aku. Mungkin kalau kamu nggak pakai bank yang kayak gini pun, kamu bisa nabung secara manual gitu. Nah, aku kasih budget buat buku itu per bulan. Aku bisanya berapa? Misalnya di bulan ini aku pingin nabung 50.000 aja deh buat dana buku. Itu nggak harus langsung dipakai. Tapi kita bisa simpen dulu di situ, dan nanti kalau ada buku yang kita pingin banget beli, kita lihat di situ dananya ada nggak ya dari hasil tabungan kamu itu. Nah, kalau dananya ada, berarti itu kamu boleh beli buku. Tapi kalau misalnya dananya nggak ada, ya udah nggak usah. Itu salah satu cara biar nggak over budget beli buku buat aku. Jadi dengan budgeting uang aku, walaupun aku ada tabungan, tapi kalau misalnya tabungan aku di buku itu nggak ada, ya udah nggak usah.
Biasanya aku kayak gitu. Atau bisa juga dari penghasilan kamu potong berapa persen nih buat nabung buat buku. Kalau kamu cara nabung buat buku gimana sih? Aku penasaran. Coba komen di bawah ya. Nah, cara nabung satu lagi yang pernah aku coba adalah menabung setiap kali menyelesaikan satu buku. Tapi dulu karena tabungan aku celengan, dan sejak pandemi I don't use it anymore, kayak jarang banget uang cash. Malah jadinya nggak dipakai si tabungan celengan itu. Apalagi celengan aku tipe yang nggak bisa diambil terus ditabung lagi, harus bener-bener dibongkar. Jadi belum aku pakai uangnya, celengannya belum aku buka. Tapi aku rasa di zaman digital ini juga bisa sih kayak gitu. Misalnya kalau kamu pakai tabungan yang bisa dipisah-pisahin kayak tadi, kamu bisa nabung misal 10.000 aja setiap berhasil nyelesain satu buku. Nanti kan kalau kamu udah nyelesain beberapa buku, pasti udah kumpul dong uang buat beli buku. Sekaligus kamu juga bisa sabar buat nunggu uang itu sambil babat TBR dulu. 10.000 kayaknya agak kecil sih ya. Kayaknya harus nunggu sekitar udah baca 10 buku dulu, baru kamu bisa beli buku baru. Mungkin tabungannya bisa agak dibesarin kali ya. Cara itu juga bisa bikin kita lebih semangat buat babat TBR, karena kalau kita nggak babat TBR, nggak kekumpul-kumpul nih uang buat beli buku. Kind of like that. Oh iya, buku yang terakhir aku beli adalah Educated-nya karya Tara Westover. Bukunya ada di sana, aku malas ambil, jadi covernya aja lah ya di sini. Itu bukunya aku udah penasaran banget sih sejak lama. Dan kemarin aku baru beres sidang skripsi, jadi aku pikir sekaligus mereward diri aku atas kerja kerasnya. So I bought that book. Tapi memang cuma buku itu sih aku rasa yang aku beli di sebulan belakangan ya. Gitu. Jadi kalau aku udah merasa aku banyak beli buku, aku akan stop sampai buku-buku aku yang udah aku beli itu terbaca. Nah, mungkin itu sih tips dari aku, nggak banyak. Kalau kamu gimana caranya? Jangan lupa komen di bawah ya, biar kita bisa sharing-sharing juga gimana cara kita nabung buat beli buku baru. Pasti menarik nih dengerin cerita-cerita dan cara-caranya kalian. Okay, I think that's it my video for today. Thank you bookworms for watching. Happy reading and bye-bye.